Salam jumpa teman-teman. Oke, pada video kali ini kita masih membahas mengenai software JASP. Namun kali ini kita akan mulai mempraktekkan untuk analisis datanya menggunakan software JASP. Baik, di sini saya sudah punya data ya. Jadi analisis yang akan kita lakukan menggunakan software JASP ini adalah analisis korelasi ya, yang sederhana saja terlebih dahulu. Nah, analisis korelasi ini untuk melihat apakah hubungan antara dua variabel itu kuat atau lemah gitu ya. Jadi di sini saya sudah memiliki dua variabel ya. Nah, ada variabel intensitas mengakses Facebook dan variabel minat belajar. Nah, variabel intensitas mengakses Facebook ini itu adalah variabel bebasnya, sedangkan variabel minat belajar itu adalah variabel terikatnya. Nah, jadi kalau teman-teman yang memiliki atau membuat tugas akhir, skripsi misalnya, dan analisisnya korelasi, ya bisa mengikuti panduan saya ini ya. Ya, oke. Nah, jadi tidak seperti SPSS ya. Kalau di SPSS itu data kita itu bisa kita langsung ketikkan di dalam software SPSS ya. Sedangkan JASP ini tidak bisa. Kita harus menggunakan media perantara. Nah, di sini media perantaranya itu adalah Excel ya. Jadi saya sudah memasukkan data saya di Excel. Nah, lalu kita akan simpan tapi dengan format yang berbeda ya. Jadi kita pilih Save As lalu Order Format. Nah, kita pilih yang CSV ya, Save As Type CSV, delimited. Nah, lalu kita save ya. Nah, saya sudah menyimpannya ya, ini sudah saya simpan. Sekarang kita buka di softwarenya. Kita cari tadi data kita, komputer ya, kita pilih yang komputer lalu browse. Kita browse atau mencari. Nah, ini hubungan oke tadi ya, data kita. Nah, masuk. Oke, data kita sudah masuk seperti ini. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman pastikan juga itu di bagian atasnya ini ya. Ini ya, saya klik ya. Nah, kita harus memilih scale ya, jangan ordinal atau nominal. Karena kita mengandaikan data kita ini adalah data interval, sehingga kita menggunakan scale ya. Jadi bukan ordinal atau nominal. Kita menggunakan yang scale. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis korelasi ya. Nah, analisis korelasinya itu ada di menu regression ya. Nah, ada di menu regression. Jadi teman-teman kalau menggunakan JSP untuk korelasi, teman-teman bisa melihat di menu correlation ya, menu regression korelasi. Nah, pilih. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu pindahkan variabelnya ke kotak sebelah kanan. Ya, dipindahkan seperti ini. Nah, dia kemudian akan menganalisis ya. Nah, ini teman-teman, ini yang berbeda juga dengan SPSS. Nah, kalau di SPSS itu tidak seperti ini ya. Jadi untuk output atau hasilnya itu kita masih menunggu kotak baru yang muncul ya. Kotak baru muncul. Baru kita bisa melihat apa outputnya atau hasilnya. Sedangkan kalau di JASP itu antara kotak analisis dan kotak hasilnya atau output hasilnya itu dalam satu kesatuan begini ya. Nah, jadi ketika kita melakukan analisis langsung bisa melihat hasilnya di sebelah kanannya ya, di kotak sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini sudah ada hasilnya teman-teman. Jadi karena kita menggunakan data interval dan ini adalah analisis data parametrik, maka kita menggunakan korelasi Pearson ya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, Pearsonnya atau nilai koefisien Pearsonnya itu 0,043. Nah, ini kalau disimbolkan itu biasanya dengan disimbolkan R ya, R hitung biasanya. Nah, 0,043. Nah, R hitung ini harus kita bandingkan dengan R tabel. Nah, kalau seandainya R hitung ini lebih kecil dari R tabel ya, maka bisa dikatakan
hubungan antara kedua variabel ini hubungannya lemah ya, atau tidak kuat gitu. Sebaliknya kalau R tabelnya ini atau R hitungnya ini lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan bahwa hubungannya kuat. Nah, begitu juga dengan p-value-nya. Nah, di sini p-value-nya ini justru kebalikan dari R-nya ya. Kalau di p-value itu, kalau seandainya p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikansi yang biasa digunakan itu adalah 0,05%, maka bisa dikatakan hubungannya lemah ya. Tapi kalau p-value-nya ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5%-nya atau 0,05, maka bisa dikatakan hubungannya kuat. Nah, kalau kita melihat dari p-value-nya ini, nah ini kan p-value-nya adalah 0,649, berarti dia lebih besar dari 0,05. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa hubungan antara variabel intensitas mengakses Facebook dengan variabel minat belajar itu adalah hubungannya yang lemah ya, yang lemah. Nah, kita bisa juga melihat dengan nilai R-nya. Nah, R hitung ini bisa kita bandingkan dengan R tabel. Nah, di sini kita lihat bahwa R hitungnya itu kan 0,043. Nah, kita mencari R tabel ya. Ini saya sudah siapkan tabel R-nya ya. Jadi derajat kebebasannya itu adalah N kurang 2 ya. Nah, sampel yang saya ambil itu adalah sebesar 114 orang ya. Berarti 114 akan saya kurangkan 2. Jadi nanti kita akan mencari nilainya itu di 112 ya, seperti itu. Dengan taraf signifikansinya adalah 0,05% ya. Di sini ya, ini 0,05%. Nah, kita akan lihat di 112 ya. Nah, ini 112. Kita lihat ya ini. Nah, ini kita lihat bahwa R tabelnya itu adalah 0,1840 ya. Nah, itu berarti nilai R hitung itu lebih kecil dari R tabel. Maka bisa dikatakan bahwa hubungan antara variabel intensitas mengakses Facebook dengan variabel minat belajar itu adalah hubungan yang lemah ya, atau tidak kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seandainya teman-teman mau melakukan analisis dengan non parametrik, bisa menggunakan Spearman-Rao ya. Nah, ini Spearman-Rao juga bisa ya. Ini yang untuk non parametrik. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya sebenarnya tidak jauh beda ya. Ini bisa dikatakan dengan menggunakan Spearman-Rao pun hubungannya lemah ya. Hubungannya lemah karena p-value-nya adalah 0,569 ya. Nah, itu seperti itu. Nah, oke. Ya, saya kira seperti itu ya. Perkenalan kita dengan software JASP untuk hari ini atau untuk video kali ini dengan analisis korelasinya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.